Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rosa dari Universitas Pamulang, kelas A528 Manajemen. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Prasetyo Kurniawan, SEME, selaku dosen Sumber Daya Manusia 2. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang serikat pekerja. Apa sih serikat pekerja? Serikat pekerja adalah sebuah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen yang dibentuk secara sukarela dari pekerja, oleh pekerja, dan untuk pekerja itu sendiri. Yang selanjutnya, pengertian serikat pekerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Luman Gaol pada bukunya tahun 2014, halaman 343, yang mengatakan serikat pekerja adalah asosiasi para buruh yang bersifat sukarela, berkesinambungan, dan memiliki tujuan jangka panjang untuk melindungi para anggotanya dalam hubungan kerja maupun meningkatkan taraf hidup mereka. Dan yang kedua, menurut Henry Shimomura, pada bukunya tahun 1999, halaman 678, yang menyatakan bahwa serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang berunding bagi tentang upah-upah, jam-jam kerja, dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi kerja lainnya. Selanjutnya, dasar hukum pendirian serikat pekerja. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja pada bab 5 pasal 11 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konferensi internasional mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Pada pasal 1 dan pasal 2 konferensi ILO Nomor 98, lampiran Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956, lembaran negara 56-42. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuan antara serikat buruh dan majikan pada pasal 1 ayat 1. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan bagian 1 pasal 1 ayat C. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, tujuan berdirinya serikat pekerja yaitu yang pertama, melindungi serta membela hak dan kepentingan buruh. Yang kedua, memperbaiki keadaan dan aturan kerja bersama manajemen perusahaan. Yang ketiga, memberikan perlindungan serta pembelaan pada keluarga karyawan. Dan yang keempat, yaitu memberikan aspirasi karyawan kepada perusahaan. Berikut sifat konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh. Yang pertama yaitu bebas. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau buruh tidak dibawa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu terbuka. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh, tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu mandiri. Yang dimaksud mandiri di sini adalah dalam mendirikan, menjalankan, dan juga mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. Yang keempat yaitu demokratis. Demokratis ialah dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi, dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dan yang kelima yaitu bertanggung jawab. Yang dimaksud bertanggung jawab di sini ialah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Serikat pekerja atau buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, perbedaan serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja.
Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari pekerja, oleh pekerja, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Sedangkan federasi adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Dan konfederasi merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Berikut fungsi serikat pekerja di perusahaan. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan individual. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keenam, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Berikut kewajiban yang harus dipenuhi serikat pekerja, yaitu 1. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Yang kedua, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berikut 6 jenis serikat pekerja di Indonesia. Yang pertama yaitu ILO atau International Labour Organization, yaitu merupakan badan perserikatan bangsa-bangsa dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai ketenagakerjaan serta berkantor pusat di Jenewa. Yang kedua yaitu PPMI atau Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. PPMI adalah serikat pekerja yang berlandasan dengan syariat Islam. Dan yang ketiga FSPS atau Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa. FSPS ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak dari seluruh anggota dan keluarganya yang seringkali diperlukan tidak adil oleh perusahaan. Yang keempat, SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. SPSI merupakan salah satu tonggak sejarah serikat buruh menjadi titik Orde Baru. Yang kelima ada Gasbindo atau Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia. Gasbindo ini adalah sebuah organisasi buruh yang didirikan di kota Surakarta. Gasbindo adalah federasi yang menjadi wadah berhimpun bagi 15 serikat buruh tingkat nasional. Dan yang terakhir yaitu KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. KASBI merupakan salah satu serikat pekerja terbesar di Indonesia dengan 1.308.000 anggota di berbagai sektor industri, yaitu industri manufaktur, pertambangan minyak dan gas bumi, ready mix dan konstruksi, retail, tenaga kesehatan, dan perkebunan. Berikut manfaat serikat pekerja untuk karyawan. 1. Menjalin tali komunikasi pekerja dan perusahaan. Kedua, koordinasi bersama memperjuangkan hak dan kepentingan bekerja. Ketiga, sebagai pihak advokasi atau pembelaan atas adanya tindakan menyimpang dari perusahaan. Dan yang keempat, mendekatkan hubungan antara karyawan dan perusahaan. Berikut hak serikat buruh atau serikat pekerja. Yang pertama, melakukan perundingan perjanjian kerja bersama dengan pihak manajemen. Yang kedua, mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dewan dan lembaga perburuhan. Yang ketiga, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan perburuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Berikut hak-hak normatif buruh. Hak normatif buruh adalah hak yang sudah ada peraturannya, atau dengan kata lain, hak yang sudah ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan lainnya. Dengan demikian, hak normatif Indonesia adalah hak-hak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan ketenagakerjaan. Berikut hak normatif buruh terdiri dari 1. Hak yang bersifat ekonomis, yang kedua hak yang bersifat politis, dan yang ketiga hak yang bersifat kesehatan. Hak ekonomis pekerja.
yang termasuk komponen upah yaitu upah pokok, imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan. Yang kedua, tunjangan tetap, sesuai pembayaran yang teratur berkaitan dengan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, dan tunjangan kehamilan. Yang ketiga yaitu tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan upah pokok. Yang tidak termasuk komponen upah yaitu fasilitas, bonus, dan tunjangan hari raya. Berikut hak yang bersifat politis. Yang pertama, hak untuk mendirikan serikat. Yang kedua, hak untuk melakukan mogok kerja. Dan yang ketiga, hak untuk berunding atau menyusun perjanjian kerja bersama, bipartit, dan sebagainya. Berikut hak yang bersifat kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan kerja. Yang kedua, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Yang ketiga, hak untuk mendirikan koperasi. Berikut langkah-langkah perbaikan menuju kesejahteraan buruh. Dalam melakukan perubahan dan peningkatan kesejahteraan perlu ditanamkan pemahaman tentang identitas buruh itu sendiri, yakni buruh sebagai warga negara yang dalam hal ini melekat kewajiban negara dalam perlindungan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Yang kedua, buruh sebagai instrumen pokok dalam hubungan kerja yang mempunyai hak dan kewajiban untuk dipenuhi dan dijalankan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.